Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara tanya mingguan tanya apa saja. Ini acara diskusi santai selama 1 jam bersama dari Departemen Opjin, Kauner, bekerjasama dengan ID dan Foki Surabaya dan menghadirkan staf-staf dari RS Rumah Sakit Universitas Erlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Dan hari ini kita kebagian pada divisi veto maternal yaitu tentang eh, tata laksana ketuban pecah dini atau ketuban pecah prematur. Dan telah hadir di belakang kita guru kita semuanya. Yang pertama yaitu Dr. Aditya Warman, spesialis subsin konsultan fetal maternal selaku moderator, dan juga moderatornya yang kedua yaitu mohon maaf, dari narasumbernya ada dua, yaitu yang pertama Dr. Altika Akbar dan juga Dr. Naraswari Cininta. Dan seperti biasa kami persilakan kepada Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen Opjin FKUNER untuk bisa memberikan sambutan. Kepada Dr. Brahmana kami persilakan. Monggo, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak apresiasi guru saya, Dr. Aditya Warman. Selamat pagi. Kemudian juga sahabat saya, Dr. Ilham Aldika Akbar. Kemudian Bu Cininta, dan namanya Cininta, tapi namanya panjang. Kemudian juga saya menyapa semua peserta acara Tanya Apa Saja. Alhamdulillah, Tanya Apa Saja sudah seri keberapa? Sudah ratusan ya, Dokter Seto ya. Ini seri keberapa, Dokter Seto? Ini ya, 100 berapa gitu ya, 160 berapa begitu ya. Terima kasih banyak ikut dari minggu ke minggu, dan saya salut apresiasi untuk Dokter Seto, Dokter Pandu, kemudian juga Dokter Tio, karena di Indonesia itu saat ini salah satu yang tepat waktu itu acara TV dan acara Tanya Apa Saja. Selalu tepat waktu itu ya. Belum pernah molor sama sekali. Terima kasih banyak. Saya tidak panjang lebar, topiknya penting. Sehari-hari ketuban pecah dini sudah perkembangannya sudah jauh lebih banyak dibanding zaman saya PPDS dulu. Mungkin antibiotiknya, mungkin apakah sekarang berapa lama boleh nunggunya, dan lain-lain. Monggo ditanyakan. Kesempatan berharga karena pakarnya langsung akan menjawab. Terima kasih banyak. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Dari yang 152, Dok, mohon maaf, mungkin saking ini ya sampai lupa. Jadi hari ini seperti biasa kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin memanfaatkan diskusi dengan para narasumber dan juga moderator bisa manfaatkan fitur Q&A. Sudah ada yang bertanya ini, mulai silakan yang lain bisa ikut dan juga atau bisa diskusi langsung dengan raise hand sehingga nanti bisa live dengan kita atau mungkin nanti dengan kolom chat juga bisa. Sekali lagi kami harapkan diskusi yang baik dan kami persilakan untuk tidak berlama lagi Dr. Aditya Warman selaku moderator untuk bisa membawakan acara. Mungkin nanti ada sekilas materi singkat dari kedua narasumber. Kepada Dr. Adit, kami silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua peserta. Terima kasih Dr. Brahmana Askandar atas acara yang selalu konsisten ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang ketuban pecah dini, suatu kasus yang hampir tiap hari kita jumpai dengan varian-varian yang banyak sekali dan mempunyai dampak yang besar. Selain itu manajemennya yang kadangkala tidak konsisten, apalagi sekarang ditambah dengan standarisasi pengobatan oleh BPJS. Apakah standar pengobatan dari BPJS itu sesuai dengan temuan-temuan? Nanti Dr. Muhammad Ilham Aldika Akbar, Dr. Aldika akan menjelaskan. Yang kedua adalah Dr. Naraswati Mananda Cininta juga akan menjelaskan dan saling melengkapi. Saya ingin share sedikit aja satu slide, kalau diperbolehkan. Nah, ini adalah rangkuman aja
rangkuman dari mengapa terjadi ketuban pecah dini. Yang pertama tentu saja kalau sudah aterem, adanya uterus distensi membesar, kemudian memicu suatu biomolekuler sehingga terjadi ruptur dan pasien itu prostaglandin melalui mekanisme beberapa biomolekuler. Tetapi ada kalanya ketuban pecah prematur atau ketuban pecah dini ini tidak melalui mekanisme uterine distensi, tidak 9 bulan. Mungkin saja ketuban pecah dini ini terjadi pada awal-awal usia kehamilan. Salah satunya oleh karena infeksi, inflamasi, dan sebagainya. Dan melalui biomolekuler akhirnya terjadi ketuban pecah dini oleh karena awalannya yang. Tetapi ada beberapa faktor di sini yang selalu muncul, adanya kontraksi, ada cervical change, dan ruptura dari membran. Inilah yang mengawali dari masalah dari ketuban pecah dini. Kalau boleh, nah, apa saja yang bisa ditimbulkan terutama pada preterm birth, ketuban pecah dini yang prematur adalah selain prematuritas, tentu saja adalah kematian setelah persalinan dari bayi-bayi prematur. Ternyata kalau hidup pun ada long term complication of the premature infant. Jadi kita dilahirkan salah, nggak dilahirkan juga salah. Nah, penjelasan lebih lanjut tentu saja Dr. Aldika dan Dr. Silinta yang akan menjelaskan. Terima kasih. Selanjutnya akan kita mulai bahas tentang pertanyaan-pertanyaan. Q&A yang pertama Dr. Haria. Ya, Dr. Haria yang selalu rajin sekali untuk mengikuti TAS ya. Dia dosen ya, kebetulan dosen, jadi mungkin ilmunya memang ingin ditambah terus ya. Selamat pagi, izin bertanya, yang cukup sering ditanyakan pasien adalah ketubannya keruh. Apakah ada metode yang bisa digunakan untuk menentukan kualitas cairan amnion? Bisakah menggunakan USG? Menggunakan USG untuk menentukan jernih atau keruh. Monggo silahkan dari siapa? Dr. Aldika atau Dr. Cininta? Dokter Ninta mau nyampaikan data dulu ya. Iya, Pertanyaan. silakan. Izin dokter. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan ada kurang lebih data kita sendiri dokter. Sebentar ya. Oke. Baik dokter. Oke. Jadi sebelum mengerucut ke PPROM mungkin kita akan membahas mengenai masalah sebetulnya preterm labor sendiri atau preterm delivery ini sendiri adalah suatu fenomena yang cukup meresahkan yang terjadi akhir-akhir ini. Tidak hanya terkait sama PPROM, tapi juga kebanyakan preterm labornya ini iatrogenik. Dan memang ada efeknya dokter. Memang ada efek dari, terutama yang jangka pendeknya adalah ke neonatusnya, tapi juga ke maternal factornya kita perlu melihat. Karena kita perlu menganalisis apakah kehamilan preterm ini akan terjadi pada subsequent pregnancy-nya. Dan kalau kita lihat dari data, memang masih kita bisa bagi dokter, kalau misalnya preterm itu kan memang kurang dari 37 minggu, namun nanti akan dibagi lagi menjadi early dan late. Dan kalau kita lihat dari distribusinya, memang masih didominasi kalau untuk preterm labornya pada yang tipe late preterm, yaitu 71% kurang lebih, dan sisanya adalah yang early preterm. Namun efeknya juga ini tidak main-main karena infant mortality-nya itu yang kita lihat dari periode perinatal itu cukup tinggi, sekitar 34,9%. Sayangnya saya belum memiliki
data yang kematian neonatus yang akibat persalinan preterm di tempat kita. Tapi kalau data dari luar, ini kita bisa melihat bahwa terjadinya peningkatan mortalitas pada neonatus yang lahir pada usia ketiga sesuai dengan usia kehamilan. Jadi semakin rendah usia kehamilannya, maka semakin tinggi resiko mortality-nya. Dan ternyata kok dari data general, dokter, preterm labor ini sendiri menyangkut 10% dari total persalinan di seluruh dunia. Namun uniknya di area kita ini, baik di Asia dan Sub-Sahara, mungkin di area Afrika itu 80% ini preterm labor. Ini yang perlu kita pertanyakan, apakah memang preterm labor-nya ini murni karena faktor nutrisi, gizi, atau infeksi, atau geografis yang mungkin terkait sama kesulitan dalam mendapatkan penanganan yang adekuat atau pencegahan preterm labor yang adekuat, atau memang terkait dengan penyakit lain. Ini yang angka yang unik yang saya dapatkan dari kepustakaan. Tapi kalau data kita sendiri, yang tentu saja kita nggak boleh melupakan data kita sendiri, ini kita lihat trennya. Jadi kalau rata-rata persalinan di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu kurang lebih sekitar 1.500 ini saya tidak melihat pada era COVID, karena era COVID memang terjadi penurunan. Jadi kita hitungnya terutama di usia tahun 2020 ke atas, lumayan. Jadi hampir 50% dari persalinan di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini adalah persalinan yang preterm, dan ini juga menimbulkan konsekuensi yang telah disebutkan oleh Dr. Adit sendiri, misalkan kayak adanya dampak prematuritas paling kita sering lihat adalah respiratory distress syndrome, dan juga jangka panjangnya akan mempengaruhi kondisi syaraf janinnya sendiri. Dan juga biasanya kalau low birth weight sendiri nanti juga akan terkait jangka panjang mungkin bagaimana perkembangan sang individu, sang anak, apakah dia akan menjadi seorang dewasa dengan tanpa kelainan metabolik tertentu, ataukah dia juga akan menginherit atau membawa potensi genetik yang akan menimbulkan preterm labor lagi, misalkan dia seorang wanita. Kemudian di sini kita approach-nya pada pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana sih kita untuk menganalisis faktor risikonya. Dan dari kepustakaan memang kita dapatkan faktor risikonya paling tinggi memang kalau pasien tersebut memiliki riwayat PPROM atau persalinan prematur sebelumnya pada kehamilan sebelumnya. Dan kemudian kalau memang pada saat kehamilan ini ada tanda-tanda infeksi, terutama infeksi genitalia. Dan kemudian kalau ada antepartum bleeding, baik pada trimester 1 maupun 2 awal, itu ternyata meningkatkan resiko hingga 5 kali lipat untuk terjadinya preterm labor maupun PPROM. Dan pada kondisi high risk habit, misalkan pada wanita-wanita yang perokok, di sini tidak disebutkan apakah di sini perokok aktif maupun perokok pasif, tapi hanya terpapar dengan cigarette exposure, maka akan meningkat 4-8 kali lipat untuk resiko pretermnya. Nah, di sini kita akan melihat pendekatannya adalah cara diagnosisnya, karena ada beberapa diagnosis yang sudah diajarkan, misalkan dari keluhan klinis, lalu kita biasanya periksa dengan inspekulo dan juga pemeriksaan lakmus, tapi juga ada pemeriksaan lainnya, juga untuk melihat kesejahteraan ibu dan janinnya, sama seperti yang sudah ditanyakan oleh Dr. Haria pada pertanyaan pagi hari ini, dan juga apa yang bisa kita lakukan. Sejauh ini memang kita memberikannya tiga terapi utama, yaitu maturasi paru, pemberian antibiotik, dan juga pencegahan atau neuroprotektan atau pencegahan cerebral palsy, dan kapan waktu yang optimal untuk dilahirkan. Mungkin itu saja dari saya, dokter. Matur nuwun, dok. Ya, terima kasih Dokter Sininta. Nanti akan ada diskusi lanjutan. Dokter Aldika mungkin ada tambahan? Iya dok, saya nambah 3 slide saja dok. Iya. Oke, sudah muncul dok. Ya, muncul. Ya, jadi saya langsung aja to the point tadi dokter Nita sudah menjelaskan dengan baik sekali. Ini algoritmanya saya ambil dari Bergela ya 2022. Jadi untuk diagnosis rasanya kita semua sudah sangat menguasai ya, intinya dengan kertas lakmus yang kita kerjakan, dengan spekulo ya, kita melihat adanya penumpukan cairan di koni posterior, itu adalah diagnosis pasti, atau dengan Fanning test meskipun ini sudah jarang kita kerjakan. Kemudian kita evaluasi usia kehamilannya, pertumbuhannya ya. Memang disarankan melakukan kultur baik melalui serviks maupun
vaginal ya, untuk karena melihat faktor risiko ya, faktor risiko atau faktor penyebabnya kemungkinan terjadinya suatu KPP. Kemudian continuous monitoring, kita lakukan pengawasan ketat ya untuk kondisi janinnya. Kemudian dilihat apakah ada tanda-tanda ini. Jadi kalau tanpa memandang usia kehamilan, kalau kita dapatkan KPP dengan infeksi, ada solusio plasenta, kematian janin, NST yang jelek, prolaps tali pusat, atau dia sudah infarto, ya tentu saja kita lahirkan. Tidak ada tempat untuk konservatif pada kondisi. Nah, kemudian kita bagi lagi menjadi yang pre-viable, PIPROM yang early preterm ya, sama yang late preterm. Nah, kalau mungkin sejauh semua yang lulusan dari UNER ya, yang di stoma dulu mungkin ingat kalau dulu kita bagi itu menjadi yang ya di atas 34, 32, 34, dan di bawah 32. Nah, sekarang mungkin ini sudah kita rubah seperti ini. Nah, perbedaannya apa? Bahwa yang di atas 34 itu tetap ya kita lebih utamakan delivery, tapi ada pilihan juga untuk tetap konservatif sampai 37 ya. Jadi itu tergantung kondisinya. Tetap diberikan antibiotik. Misalnya kondisinya bagus, nggak ada gangguan pada janin, ibu maupun plasenta, masih bisa kita teruskan, boleh diteruskan sampai 37 minggu. Kecuali ada kondisi-kondisi yang komplikasi tadi. Sedangkan yang 23 sampai 33 itu konservatif manajemen. Sampai kapan? Targetnya 34 minggu. Terapinya seperti yang disebutkan Dr. Ninta, steroid, antibiotik ya. Atau dalam perjalanan kalau ada komplikasi juga dia determinasi. Jadi tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan kita berikan maturasi paru 2 hari, kalau 32 minggu ke atas ya. 3 hari kita berikan maturasi paru, setelah itu langsung kita terminasi. Ini kita ada opsi kita perpanjang sampai 34 minggu sampai viable ya, sampai benar-benar viable untuk kita terminasi. Kemudian antara usia 24 sampai 32 minggu ini juga dikatakan bisa juga sampai 34, itu kita adopsi juga magnesium sulfat ini untuk fetal neuroproteksi. Jadi dia terbukti mengurangi risiko cerebral palsy, risiko gangguan perkembangan saraf dan lain sebagainya ya. Itu kita berikan kapan? Pada saat infarto. Jadi pada saat dia sudah kita yakin infarto, kita berikan dengan dosis sama seperti dosisnya untuk preeklamsia. Ini sangat membantu mengurangi risiko gangguan perkembangan saraf ya. Nah, sedangkan yang pre-viable itu sangat tergantung ya kondisinya. Yang tergantung itu kita bisa tergantung pasien sebenarnya, apakah bisa mau dilanjutkan atau kita bisa lakukan terminasi. Biasanya kalau kondisi-kondisi yang pre-viable itu lebih condong memang ke arah terminasi karena prognosisnya biasanya jelek. Meskipun kita konservatif karena masih sangat lama ya. Lama untuk mencapai mendekati viable. Kemudian ini slide terakhir mungkin antibiotiknya ya yang bisa kita pakai, ampicillin, amoxicillin. Juga ada pilihan azitromisin. Azitromisin kalau di US ya, di Amerika yang di ini itu bisa diberikan single dose. Kalau di tempat kami di Rumah Sakit UNER kita pakai azitromisin per oral. Jadi monggo disesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing terkait peta koma dan sebagainya. Mungkin itu Dokter Adit sekilas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Aldika, Dr. Jininta. Jadi pembukaannya sudah bagus sekali sehingga kita terbuka wawasan kita. Mungkin akan ada pertanyaan terkait dengan apa yang dilihat oleh sejawat kita di lapangan. Baik, untuk Dr. Haria, siapa yang akan menjawab? Dokter Intan dulu. Iya. Oke, untuk menentukan kualitas amniotic fluid ya dokter. Jadi memang saat ini kalau guideline kita tidak menentukan keruh atau tidaknya, tapi menentukan kuantitasnya dokter. Jadi kita bisa tetap menggunakan AVI atau SDP dokter untuk perhitungnya dengan pemeriksaan USG. Mungkin itu dokter. Sama mungkin secara klinis memang kita melihat apakah ada tanda-tanda chorioamnitis itu memang harus secara visual nggih dokter. Mungkin itu dok. Iya, saya setuju sekali. Ketuban pecah kan ketubannya bisa kita lihat secara visual ya dokter Jininta ya. Nggak usah USG ya. Iya, dokter. Terima kasih. Dokter Andre Widya. Untuk amnioinfusion sebaiknya kapan dianjurkan? Nah ini gimana dokter Jininta?
Yang Dr. Cinta itu sudah beberapa kali amno infusion ya. Iya dokter, sama dokter Aldi, emang dokter juga. Jadi memang kalau dibagi tadi ada dokter Aldi menyebutkan ada yang previable ya dokter Aldi, previable sama yang viable. Kalau viable tentu di guideline itu kan kita macam-macam ya dokter untuk angkanya tadi before 34 weeks juga, tapi juga kita menyamakan atau melihat atau mempertimbangkan bagaimana kondisi rumah sakit kita, NICU-nya kita level berapa bisa merawat bayi misalkan usia kehamilan 32 minggu atau 30 minggu itu kita juga harus melihat. Kemudian kalau kita bagi menjadi previable dan viable, memang betul dari Dr. Aldi sendiri ini ada suatu penelitian RCT ini tahun 2014, jadi dilakukan pemberian intervensi amnoinfusi versus tidak dilakukan intervensi pada usia kehamilan pada PPROM yang usia kehamilannya antara 16 sampai 24 minggu sama 24 sampai 28 minggu. Dari situ didapatkan hasil di mana kalau pada kelompok yang dilakukan intervensi amnoinfusi, dari kedua kelompok tersebut ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Jadi memang viabilitas itu sangat berpengaruh sekali, dan juga peningkatan neonatal morbidity-nya ternyata lebih tinggi jika dilakukan intervensi dibandingkan tidak dilakukan intervensi. Di sini dilihat neonatal morbidity itu apakah ada apakah ada amniotic band syndrome atau diikuti dengan tanda-tanda infeksi pasca tindakan atau misalkan karena iatrogenik, itu juga dinilai oleh peneliti tersebut. Jadi kalau pada fase previable memang kita cenderung wait and see atau perawatan konservatif, tapi kalau pada fase yang viable masih ada letaknya. Jadi ada ada suatu penelitian amnoinfusi pada third trimester memang dok. Kalau ini kasusnya, sebentar, kasusnya ini adalah kasus yang PPROM juga, bukan amnoinfusi third trimester dengan ketuban yang kurang yang disebabkan oleh kelainan kongenital. Jadi ternyata didapatkan masih ada manfaatnya, yaitu dari segi mengextend atau mendelay delivery-nya itu bisa sampai 2 hingga 4 minggu dari onset preterm labor-nya, dan juga mengurangi resiko umbilical cord penekanan dari umbilical cord itu dokter yang saya dapatkan dari penelitian tersebut. Jadi kalau pada viable atau third trimester ini masih ada manfaatnya amnioinfusi. Mungkin itu dokter dari saya. Iya, terima kasih. Viable atau third trimester ya. Jadi mengurangi cord kompresi pada saat kontraksi. Apalagi infartu ya, dokter Cinta ingin diinduksi misalkan gitu ya. Maksudnya gitu ya. Kalau ada indikasi Iya, dokter. induksi, kita lakukan amnoinfusion gitu supaya cord kompresinya menghilang ya, variabel deselerasi gitu. Iya dokter. Ya. Nah, Saya setuju dokter Adi. Jadi memang dokter Nita ya, baru ada penelitian terpisah yang memang menyatakan ada manfaatnya infusion itu ya, terutama itu menurunkan risiko cord prolapse, kemudian juga jangan lupa hipoplasia paru ya, karena kalau janin itu tidak ada airnya dalam, pasti paru-parunya tidak akan bisa berkembang dengan baik ya. Kemudian menurunkan risiko kematian juga karena termasuk sepsis juga diturunkan. Tapi harap diingat ini belum menjadi suatu guideline resmi, jadi belum merupakan suatu rekomendasi resmi. Tapi pada beberapa kondisi mungkin boleh dikerjakan. Cuman harus diingat bahwa juga ada efek sampingnya. Saya beberapa kali ngerjakan dok di pasien itu justru memicu preterm labor. Jadi itu salah satu efek sampingnya. Jadi bisa malah bikin kontraksi, akhirnya malah lahir ya. Tapi ada juga yang berhasil, ternyata mungkin juga ada beberapa pasien yang berhasil ya. Tapi harus serial, beberapa kali. Karena biasanya langsung keluar lagi habis seminggu lagi diisi lagi gitu. Tapi bisa menunda 2-3 minggu sudah sangat lumayan sebenarnya. Terus saya boleh nambahkan dikit dok. Tadi pertanyaan iya, monggo. saya ini dokter Arya, teman saya sekolah. Jadi apa namanya? Untuk melihat ketuban kru atau tidak itu ya memang dalam tanda kutip ya bisa dilihat dari ekogenisitasnya ya. Jadi kalau sangat ekogenik itu ada kecenderungan ke arah keruh. Tapi harus diingat bahwa ekogenik itu tidak artinya putih ya. Kita bandingkan sama
isi dari tali pusat itu kan kalau jadi cara membandingkannya di amnion dengan di tali pusat, satunya hipoekogenik, satunya hiperekogenik ya. Cuman harap diingat bahwa ekogenik itu tidak selalu mekonium ya, tapi bisa juga Wernicke gaseosa itu normal ya, atau juga beberapa kasus dibuka meskipun itunya hipogenik tapi tetap jernih ternyata. Jadi adanya sebagian kecil yang benar-benar mekonium. Jadi tadi sesuai Dr. Ninta harus dilihat dari klinisnya juga, terutama NST-nya ya. Kalau ada curiga hiperekogenik pada ketubannya dari USG kita langsung NST biasanya. Apakah dia bagus apa enggak? Iya, Masih Dr. Ninta. iya, terima kasih Dr. Sininta, Dr. Aldika. Jadi density dari cairan amnion itu dibandingkan dengan densitas dari kolon ya. Gampangannya gitu. Kalau ekogeniknya sama, kira-kira isi kolon dan isi amnion itu tidak jauh Sorry, berbeda gitu ya. umbilical cord-nya, Dok. Umbilical cord-nya apa? Umbilical cord, Umbilical ya. cord-nya. Iya. Jadi kental itu ya. Terima kasih. Dr. Andre Widya menanyakan, oh, kapan dilakukan ini tadi sudah dijawab. Nah ini, apa yang kita kerjakan bila salah satu faktor dari KPD itu kita temukan? Mungkin Dr. Aldika yang sudah membuat review ya. Iya dok, jadi kan tadi faktor risikonya kan sebenarnya banyak sekali ya dok ya. Ya. Nah ada faktor-faktor risiko itu yang bisa kita bisa kita atasi sebelum dia hamil. Makanya kan sebenarnya ada preconception counseling itu ada kalau apa eh, Prof. Eri selalu menyarankan preconception counseling. Jadi banyak faktor risiko yang bisa kita rubah sebelum hamil. Misalnya kayak merokok tadi Dr. Nita sudah bilang. Kemudian ibu dengan BMI terlalu kecil atau terlalu kurus itu bisa kita minta untuk menaikkan dulu berat badannya seperti itu. Misalnya kemudian kenaikan berat badan yang tidak terlalu rendah pada saat hamil itu juga risk factor untuk terjadinya KPP. Itu kita juga perbaiki infeksi, waktu infeksi, kemudian penggunaan obat-obatan yang penyalahgunaan seperti itu, atau defisiensi nutrisi dok, defisiensi vitamin C, vitamin D. Nah ini vitamin D kan yang sering dibahas juga memang bahwa mayoritas ibu hamil kita kekurangan vitamin D. Jadi faktor-faktor yang bisa dikerjakan, termasuk sedentary lifestyle itu juga salah satu risk factor. Jadi menganjurkan pasien untuk healthy lifestyle ya, hidup sehat, olahraga itu juga bisa kita kerjakan. Nah, tapi ada faktor-faktor lain yang memang nggak bisa kita kita atasi Dokter Andre sebelum ketika nanti baru pas hamil baru bisa ya. Mungkin itu Dokter Adit. Ya, masih. Kalau pemeriksaan, ini mungkin pemeriksaan ada Dokter Aldika. Kalau Oh pemeriksaan ya, sorry iya, salah tangkap saya. pemeriksaan fisik nih. Mungkin Dokter Nita gantian nanti. Maksudnya untuk pemeriksaan pada apanya ini dokter? Maaf. Pemeriksaan fisik mungkin ya. Pemeriksaan fisiknya. Ya. Ya, kalau sejauh ini kalau pemeriksaan fisik mungkin kita bisa jangan lupa juga untuk melakukan surveillance nih dokter. Surveillance-nya itu maternal tentu pemeriksaan fisik untuk tanda-tanda infeksinya, jadi juga dari TEM. Kemudian apakah ada tanda-tanda chorioamnionitis, kita bisa melihat melakukan palpasi pada uterusnya juga. Kemudian apakah ada kayak uterine tenderness, nyeri atau yang yang di luar HIS ya dok, mungkin bukan nyeri uterusnya bukan karena HIS. Kemudian heart rate dari ibunya. Kemudian kita juga bisa melakukan kultur dari amniotic fluid yang keluar tadi. Saat ini mungkin dulu pernah ada yang menyarankan bahwa kita melakukan amniosentesis untuk melakukan kultur, tapi itu tidak disarankan lagi. Itu kontraindikasi karena itu bisa jadi pordangtri untuk infeksi yang lain karena iatrogenik. Kemudian untuk pemeriksaan surveillance fetalnya sendiri kita bisa melakukan selain evaluasi USG untuk penghitungan amniotic fluidnya, tapi kita juga melakukan pemeriksaan biophysical profile. Itu bisa dengan kombinasi antara pemeriksaan jantung janin dan juga pemeriksaan USG dokter. Kemudian apalagi ya Dokter Aldi, mungkin pencegahan GBS ya Dokter Aldi ya, itu bisa grup B streptococcus infection itu juga masih masuk dalam salah satu guideline
Ya, Eh, langsung ini Dokter Nita, jangan lupa cervical length ya. oh iya, Kebetulan cervical semester length. 2 ya. Mungkin untuk kita biasakan untuk selain evaluasi risiko KPP juga risiko preterm birth-nya bisa kita lihat secara bersamaan. Iya, dokter. Iya, terima kasih Dr. Sininta, Dr. Aldi. Saya malah pengen tanya Dr. Aldika ya, yang terkini ya. Kalau di negara maju, kultur itu masih ya. Kultur urin itu masih secara rutin mereka jadikan acuan enggak? Yang Jadi orang hamil kulturnya pasti diambil pasti. kalau pada ANC ya, Urin, pada ANC ya, diperiksa dok, disarankan periksa pada periksa ya. UKMJ dok. Cuma kalau pada kasus KPP itu yang disarankan ya kultur dari itu vagina sama anu servikal ya untuk GBS tadi sebenarnya GBS sama Iya, infeksi yang lain dok, chlamydia apa gitu dok. iya. Di sini yang ditanyakan Dokter Andre, kalau kita temukan risk faktor positif ya. Terima kasih. Semoga menjadi pencerahan. Dokter Andre kalau kurang jelas nanti bisa kontak dengan Dokter Sininta, Dokter Aldika langsung ya. Dokter Berli Arfani Rantam nih. Oh ini PPDS-nya Dokter Sininta dan Dokter Aldika ini. Nah ini apakah pasien dengan PPRM selalu diberikan tokolitik? Dok, mohon penjelasan. Ini ujiannya Dokter Berli ditanyakan di tas kemudian nanti. Ya, monggo siapa yang mau jawab? Iya, dokter. Kalau per definisi memang tidak ada HIS ya, dokter ya. Kalau untuk PPROM, jadi penggunaan tokolitik tidak masuk dalam guideline-nya, dokter. Kecuali kalau memang preterm labor yang tanpa PPROM ya, dok. Jadi kalau preterm labor ada HIS yang recorded, maka kita berikan tokolitik, gitu, dok. Ya, mungkin ada Dokter Aldika. Iya sama dok, kalau tidak ada rekomendasi kalau kalau tidak ada HIS pada KPP saja tidak ada rekomendasi Ya, pemberian tokolitik dok. iya. Terima kasih. Anonimus neuroprotektor hanya boleh diberikan saat infartu. Nah ini, kapan diberikan neuroprotektor? Ya, jadi kalau Ya, disarankan memang pada saat infarkt dok, malah disarankan pada saat fase aktif sebenarnya. Jadi kemudian kenapa supaya efeknya dari transfer dari itu magnesium ke plasenta ke janin itu bisa tercapai dok. Nanti ketika lahir dia tercapai dok. Memang saya belum baca ya dok, kalau pada semua penelitian-penelitian besar yang magnesium sulfat untuk fetal neuroprotektan itu memang semua diberikan pada saat infarkt. Jadi tidak pada saat misalnya waktu konservatif itu tidak perlu diberikan. Jadi ketika dia pas mau lahir baru kita berikan MG4. Nah, saya tidak tahu, saya belum pernah menemukan ya perbandingan efektivitasnya pemberian MG4 sebelum infarkt dan setelah infarkt. Saya belum nemu itu dok. Apakah memang berpengaruh pada kejadian cerebral palsy dan sebagainya. Itu setahu saya kok belum pernah baca saya. ini istilahnya infartu. Mungkin kalau jam berapa jam Dokter Aldika ya? Jam Sampai dengan infartu itu ya membingungkan ya. ya kalau di yang jurnal-jurnal itu pada saat fase aktif dok berikan. Masih aktif ya? Ya. Iya. Terima kasih Dokter Aldika. Dokter Sininta ada tambahan? Tidak ada, dok. Tidak ada. Dokter Cucu. Nah ini Dokter Cucu dari Jawa Barat ya. Kalau usia antara 24 sampai 34, kondisi ketuban minimal apakah tetap boleh expectant management? Nah, ketuban minimal itu ya minimal, tidak menyebutkan ketuban pecah dini ya. Minimal. Monggo, mungkin ada yang bisa membantu. Penderita atau saya? Iya, Oke, dokter. Agak mirip sih tadi, dok. Kita bagi menjadi previable juga, dok, sama viable. Kalau memang previable-nya, kalau dari yang kepustakaan saya baca tuh kan sebelum 24 minggu tuh, dok.
Jadi itu yang expected management. Tentu dengan kita melihat apakah masih ada ketuban yang mengalir, tanda-tanda infeksi, itu bisa kita lakukan pemberian hidrasi dulu, baik hidrasi oral maupun parenteral. Tapi kalau misalkan dengan itu tidak berhasil, baru boleh di follow up dengan amnioinfusi, tapi hanya pada kondisi-kondisi yang viable, dokter. Mungkin ada tambahan, dokter Aldi? Ya, lucu ya. Memang ini yang masih agak eh, perdebatan ya. Jadi sebenarnya kalau saya baca di yang baru itu, saya baca yang di Berkela ini memang tidak eh, dia tidak menyatakan bahwa leukemia itu adalah indikasi untuk harus diterminasi itu rekannya. Jadi lebih ke kondisi ibu dan janin. Lebih kepada kondisi ibu dan janinnya. Kalau misalnya dia ada gangguan tadi, itu baru diterminasi. Jadi tidak disebutkan bahwa kalau misalnya ketuban berapa itu harus dilahirkan. Di sini nggak selama ini di sini nggak disebutkan itu. Jadi sebenarnya kalau kondisinya masih bagus bisa diteruskan. Nah, mungkin alternatifnya tadi kalau yang 24 sampai 34 ya amnion infusion itu mungkin sebagai alternatif juga ya untuk paling nggak memperpanjang beberapa minggu ya. Tapi kalau mungkin kalau anidamion masih tidak diminta ya. Anidamion kita terminasi biasanya ya, kalau benar-benar habis ya. Kalau ada KPP dengan anidamion, mungkin kita terminasi ya, kita ya. Ya, dokter. Iya. Mungkin dokter Cinta? Iya, dok. Jadi kalau kapan delivery-nya memang kalau kita lihat kalau bisa delay untuk lung maturation, dok, pada kasus-kasus yang viable ya, dokter. Jadi kita mendelay dengan tujuan memberikan apa tadi namanya lung maturation dan juga pemberian neuroprotektan, itu baru ada loh apa namanya bisa kita berikan, mungkin delay dengan penambahkan cairan ketuban dengan amnioinfusi atau dengan cara yang lain, dokter. Tapi kalau yang sebelumnya atau di luar dari itu, dan kita merasa memang maturasi janin tidak akan tercapai, viabilitas janin tidak akan tercapai, dan apalagi sudah ada ancaman infeksi pada maternalnya, maka rapid delivery itu lebih disarankan, dokter. Iya, terima kasih dokter. Itu kita membicarakan ketuban minimal akibat ketuban pecah ya. Ya, dok. Iya. Nah. Mungkin kalau karena faktor yang lain nanti jawabannya berbeda ya. Misalkan memang enggak punya ginjal bayinya gitu ya. Ya, terima kasih. Dokter Indi Ambang dari Surabaya. Tentang pencegahan KPD, pemeriksaan lab apa yang dianjurkan untuk memprediksi terjadinya KPD? Laboratorium. Kalau saya nggak ada ya dok ya, nggak ada yang untuk prediktif untuk KPP ini setahu saya belum ada ya dok untuk ini ya. Jadi lebih ke arah pengembangan itu lebih ke arah diagnostik sebenarnya. Pengembangan labnya itu lebih ke arah diagnostik. Jadi selain yang advance itu tadi selain pemeriksaan pH tadi seperti biasanya, kita juga bisa meriksa seperti ini insulin insulin growth factor itu. Ya, kemudian ada lagi yang seperti bentar, yang itu pam saat itu ya, apa namanya? Mereknya aja dok ya, seperti yang Misur itu dan lain sebagainya itu pengembangannya lebih ke arah diagnostik. Tapi untuk prediktif setahu saya belum ada dok, belum ada yang khusus Iya. untuk Iya. pakai marker apa gitu belum ada ya. Oke, dokter Inta pernah baca ya? Meninta. Sama, dokter. Jadi kalau kan diagnostik amnisure itu terus untuk memperkirakan kapan delivery-nya ya, dokter ya. Tapi kalau itu sudah terjadi PPROM. Mungkin kalau yang overall melihat preterm labor di luar PPROM ya, dok, nggak khusus untuk PPROM, ya kita tetap melihat cervical length seperti yang tadi dokter Aldi katakan, maka di situ kita bisa predik kemungkinan akan terjadi preterm labor apa tidak, tapi bukan untuk memprediksi terjadinya PPROM itu, dokter. Iya. Iya, terjadi PPRM memang sulit ya. Hanya untuk kapan pecah, kapan tidak. Kemudian aninimus untuk pasien polihidramnion plus diabetes, kemudian terjadi KPD karena polihidramnionnya.
tetapi amnionnya masih banyak. Apakah perlu dilakukan amnioreduksi supaya tidak terjadi KPD ulang? Nah ini pertanyaannya. Oke, ini nggak ada ini nggak Ya, protap yang bagus ya dok. Kalau kasus seperti ini kan ya, case by case tergantung kondisinya. Ini kalau menurut pendapat saya pribadi nanti mungkin dokter Inta dan dokter Adit ya. Mungkin nggak perlu dilakukan amnioreduksi ya dok, karena kan sudah terjadi KPP ya. Takutnya nanti bebannya akan terus berkurang, nanti dia malah habis ya. Jadi kalau menurut saya pada kondisi seperti itu ya lebih ke wait and see aja, konservatif. Yang penting surveillance kondisi janinnya terutama sama kondisi ibunya kalau saya pribadi. Mungkin dokter Adit, dokter Inta. ya. Dokter Cininta dulu. Iya, dokter. Jadi kalau memang sudah karena dia eh, ketuban pecah dininya karena mohon maaf, karena spontan ya dok ya, karena polihidramnion ya sudah kita tidak perlu melakukan amnioreduksi tambahan lagi. Tapi kalau misalnya KPD-nya sudah teratasi, dia masih preterm, kemudian melanjutkan kehamilannya, tentu kita hanya melakukan serial observasi saja dokter. Kalau misalkan sudah ada keluhan klinis, baru kita tawarkan kepada pasien untuk melakukan amnioreduksi hanya sekedar untuk mengurangi keluhan saja dokter, tapi bukan untuk tujuannya mencegah terjadinya KPD berulang. Mungkin itu dokter. Iya, iya. Terima kasih Dokter Cininta, Dokter Aldi. Rasanya kok jawaban dari Dokter Aldi dan Dokter Cininta sudah cukup jelas, jadi saya tidak akan menambahkan. Mungkin ini yang Dokter Cucu ini penting sekali ini. Bagaimana pendapat Dokter Aldika dan Dokter Cininta? Amnion infusion dilakukan di rumah sakit perifer. Kalau boleh menggunakan jarum spinal berapa cc, jenis cairan infus. Nah ini. Iya, Monggo. kalau kompetensi saya kurang ya dok. Saya nggak terlalu lupa saya dok. Apakah kompetensi ini masuk kompetensi SPG umum atau enggak yang infuser ya? Cuman nanti mungkin atau dokter Adit atau dokter Inta mungkin ingat ya. Jarum spinal bisa digunakan atau enggak ya? Kayak ukuran biasanya kalau nggak salah 20 ya, 18 20 ya. 20 atau 23 dokter? 20 ya, 20 ini biasanya 20-an ya atas. Terus saran infusnya tergantung ya tergantung usia kehamilannya. Nanti kita biasanya diukur pada usia kehamilan berapa. Kalau saya pribadi ya diukur nanti kita ukur kan ada tabelnya usia kehamilan sekian rata-rata apa air ketubannya berapa. Nanti kita masukkan biasanya sesuai itu. Cairan Iya. infus biasa ya ternyata ya kita pakai. Iya dokter. Biasanya pakai rel Tanpa biasa. dihangatkan. Rel biasa. Cairan infus normal salin ya. Iya betul. Salin dok. Kompetensi ini udah tadi saya nggak bisa jawab ini. Iya, Lupa saya. Lupa. iya. Kompetensi apa bukan ya? Dokter Sininta yang klinis dulu aja, nggak apa-apa. Saya akan membantu yang kompetensi. Iya dokter. Jadi kalau kita tujuannya adalah, mungkin kalau secara selama ini pengalaman dokter, memang sebaiknya kalau untuk yang kesulitannya tinggi, misalkan pada kondisi yang benar-benar anhidramnion atau dengan tabal abdomen ibu tuh cukup tebal, misalnya asumsinya di atas 5 cm, maka kita jangan menggunakan jarum spinal karena jarum spinal kan memang panjangnya tidak cukup untuk sampai ke intrauterin. Kemudian kita bisa menggunakan amnios yang legalatesnya memang menggunakan amniocentesis needle, disarankan yang ada ekotipnya atau ada petunjuk marker sehingga kita bisa melihat ujung jarum tersebut di bawah guiding USG sehingga untuk mengurangi resiko cedera pada janin maupun pada kalau kita approach dari lateral tentu kita jangan lupa ada vaskular juga di uterus itu. Jadi kita bisa lebih hati-hati dan baiknya menggunakan amniocentesis needle kalau untuk melakukan tindakan tersebut. Tapi kalau pada kasus-kasus yang cukup mudah, misalkan hanya dengan emergensi harus melakukan amnioreduksi, maka pemilih menggunakan spinal needle dengan diameter seperti ukuran 20G itu tidak apa-apa karena setahu saya spinal needle sendiri itu juga ada ekotipnya dan nampak kalau di USG. Jadi kita bisa mudah melakukan itu. Tapi yaitu dengan pertimbangan itu benar-benar tidak ada resource lain ya dokter, maksudnya emergensi kasusnya, misalnya pasiennya itu sesak sekali, ini kasus polihidramnion ya dok, bukan yang PPROM oligohidramnion, dan membutuhkan penanganan cepat,
maka kita bisa menggunakan spinal needle yang ukuran 20G. Ngaten dok. Tapi Iya. sebaiknya kalau amnio infusi karena kesulitannya jujur aja lebih tinggi ya dok. Kesulitannya lebih tinggi melakukan amnio infusi, terutama pada kasus amnihidramnion, terutama kalau umbilical cord-nya itu mendominasi kavum uteri, ya kita sebaiknya menggunakan yang amniocentesis needle dengan ekotip. Iya. Terima kasih Dokter Jininta. Karena saya juga dimintai pendapat ya. Sebetulnya yang disebut veto maternal itu suatu kelompok ya, Dokter Cucu. Termasuk fasilitasnya, Dokter Cucu. Jadi kita melakukan amnio infusion tidak berhenti sampai amnio infusion. Tetapi nanti kalau bayi ini terpaksa dilahirkan, siapa yang nampani bayi ini ya? Bahasa Jawa ya, Dokter Cucu tahu, tapi siapa yang akan menerima bayi ini ya? Ternyata fasilitas di rumah sakit perifer tidak ada seorang perinatolog gitu misalkan ya. Atau yang Dokter Cininta, Dokter Aldika sering melakukan amni infusion itu dengan kelainan yang masih dapat dikoreksi ya, correctable, kelainan kongenital yang correctable. Nah, yang mengkoreksi siapa? Dokter bedah biasa enggak mungkin ya. Oleh sebab itu pekerjaan fitomaternal itu memang pekerjaan yang harus terukur. Artinya kalau kita melakukan amnio infusion oleh karena sesuatu itu bisa tidak diselesaikan setelah bayi ini dilakukan terapi ya. Terpaksa ya. Dokter Aldika maupun Dokter Sininta selalu bekerja sama dengan yang pertama, lini pertama adalah perinatol ya. Lini kedua adalah ada yang bedah anak, ada yang urologi. Yang urologi itu yang kelainan ginjal ya, bawaan. Yang bedah anak itu yang kemungkinan yang apa ya, hernia diafragmatika dan sebagainya. Jadi rupanya tidak berhenti ya, Dokter Cucu ya. Ya. Nah, di rumah sakit perifer ini sejauh mana gitu ya? Kalau sejauh memungkinkan, ya monggo. Ya, kompetensi tentu harus ditingkatkan, harus berlatih dan ditingkatkan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kita kurang 10 menit ya. Setelah Dokter Cucu ada adenomus. Izin bertanya, apakah fetoskopi masih dipakai sebagai petunjuk kondisi ketuban? Apakah LS rasio sampel amniocentesis masih dipakai juga ya? Apakah masih masuk dalam rota buku di Dr. Sutomo? Mungkin Dr. Aldika dan Dr. Sinta bisa membantu Ya, kalau fetoskopi. endoskopi rasanya nggak digunakan ya dok untuk kasus-kasus pada KPP ya dok. Jadi dia lebih untuk tata laksana yang paling sering ya TTTS ya, kasus kehamilan kembar yang terkait dengan plasentasi ya. Kemudian LS rasio sebenarnya di textbook itu masih disebutkan, cuman kita jarang mengerjakan karena dia eh, invasif ya. Jadi kita nggak mengerjakan di Sutomo, hampir nggak pernah dikerjakan ya dokter Cinta ya. Di rumah sakit kita juga nggak dikerjakan. Jadi itu dok, singkat aja dok. Ya, Minta mungkin. Dr. Sinta. Mungkin kalau update-nya aja dokter, memang kita tidak melakukan untuk lung maturity testing itu, apalagi kalau kita sudah yakin usia kehamilannya itu terdata dengan baik dok, sesuai dengan mungkin dari pemeriksaan dari USG trimester 1 atau memang pasiennya sudah memang kontrol di kita. Kalau kita sudah yakin dengan usia kehamilannya, maka kita tidak melakukan fetal maturity test. Itu prinsip pertamanya. Jadi memang tidak disarankan secara rutin melakukan pemeriksaan tersebut pada kasus apapun, misalkan preterm labor itu kalau misalnya udah di atas 32 minggu secara rutin itu tidak disarankan dokter. Namun jika kita dengan skenario misalkan kita ingin mendelay preterm labornya, misalkan pada usia kehamilan 33-35 minggu, kemudian kita ingin memastikan setelah misalkan pemberian
dexamethasonnya ini sudah selesai dan lung maturity-nya ini sudah positif, memang boleh kita lakukan pemeriksaan lung maturity test. Ada beberapa pemeriksaan memang yang tidak invasif. Jadi sama ini kan kita mengenali ALS ratio dan ini ya dok ya, fosfatidilgliserol dok. Tapi juga bisa juga dilakukan dengan lamellar body count itu kalau nggak salah yang apa namanya kit komersilnya itu ada, cuma itu di luar negeri setahu saya. Di sini apakah sudah ada atau hanya tersedia di kota-kota besar? Mungkin bisa ditanyakan kepada lab-lab tertentu. Dan di sana memang disarankan kalau untuk memulai lung maturity test itu di atas apa namanya 35 minggu dokter. Jadi untuk memastikan kalau kita deliver janin ini, maka janin ini sudah cukup matang paru-parunya. Mungkin itu dulu yang perlu kita sepakati apa definisi dan indikasi untuk melakukan lung maturity test-nya. Mungkin itu. Iya, iya, masih Dokter Sininta. Jadi itu yang kita kerjakan ya seharusnya. Nah ini pendapat ya. Ini pendapat dari Dokter Herdiarto ini kira-kira pendapatnya bagaimana? Kalau fasilitas NICU sudah memadai, apakah eh, protokol yang tadi disebutkan Dokter Aldika ya, 23 sampai 34, 34 sampai berapa itu masih dilakukan juga atau sudah kita sesuaikan gitu dengan fasilitas, Dokter Aldi? Saya nggak bisa nangkap maksudnya ya dok. Gimana ya dok? Maksud peran ya dok? Ini eh, fasilitas NICU di rumah sakit itu baik dan ada PRM dengan prematur ya. Jadi mungkin Ya. Dokter Hadianto ini ingin Iya. melahirkan 25 minggu aja gitu ya. Mungkin seperti di Ya, Jepang ya. gitu ya. Hmm. Masih 600 gram gitu. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau picu nicunya bagus malah lebih enak kan dok ya. Kita menata laksana pasien dengan IPROM. Ya. Cuman ya itu tadi justru lebih bagus kalau dengan fasilitas lebih bagus, dokter Herdiarto ya. Jadi penundaan kelahiran 1-2 hari itu sangat bermakna. Apalagi kalau kita tunda bisa menunda seminggu 2 minggu itu sangat bagus sekali. Jadi kalau dari pendapat kami ya itu malah lebih bagus dok diteruskan aja. Maksudnya sesuai dengan protokol tadi ya. Kalau masih bisa konservatif, kondisinya masih bagus kan nggak perlu dilahirkan gitu loh. Justru dengan menunda persalinan kan kita akan memperpanjang usia kehamilannya, meningkatkan usia kehamilan, meningkatkan juga angka survivalnya atau apa kelangsungan hidupnya dari janin bayi tersebut. Ya, terima kasih Dokter Aldika. Rasanya setuju saya. Dokter Cininta ada tambahan? Iya, tadi dalam pembukaan sudah disebutkan ada sequelae ya Dokter Cininta ya. Ada sequelae itu bayinya ya mati gitu aja, lahir mati 24 jam. Yang long term sequelae tentu nanti dia tidak naik kelas lah dan sebagainya waktu sekolah dasar, dan ini tentu harus kita buat perhitungan-perhitungan. Nah ini Dokter Haryo Narotoma ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Bila terjadi kebocoran selaput amnion, bisa enggak ditambal ya? Ini Dokter Cininta yang pernah nambal ya, atau Dokter Aldika yang pernah memberikan itu cairan. Belum pernah saya dok. Udah ternyata Ya, udah anu ya. Dokter Ninta ya. Jadi Oh, masih mute Dokter Ninta. Maaf dok. Jadi kalau penelitian tentang amniopats ya dokter amniopats namanya, ini belum ada yang signifikan hasilnya dok untuk apa namanya mendelay sampai aterm ya dok ya. Tapi kalau mendelay sampai apa namanya intervalnya sampai 7 hari, ya ada memang dokter dan outcome-nya memang untuk pencegahan infeksi ada. Pencegahan infeksi juga penambahan cairan ketuban juga ada. Cuma kalau kita bandingkan dengan
tidak dilakukan intervensi sama diberikan amniopatch, kalau delay delivery-nya hanya 7 hari, tentu lebih lebih ekonomis atau lebih efisien kalau kita tidak melakukan apa-apa ya dok, kalau dilihat dari penelitian dari hasil penelitian tersebut. Jadi memang saat ini amniopatch masih belum menjadi rekomendasi dokter. Iya, terima kasih Dokter Jininta. Jadi Dokter Jininta pengalamannya berapa kali ya? Kalau saya cuma masukkan 1 dok, tapi ada beberapa. Ya. Tapi memang waktu itu usia kehamilannya masih viabel dokter, maksudnya bukan yang very preterm, Very preterm, ya. ya, bukan yang very preterm, yang early preterm. Iya, baik. Dokter Jininta, Dokter Aldika, apakah sudah 11 Dokter Jininta? Iya, Kita mulai mulai ke pelayanan lagi ya. baik dokter. Bagaimana kalau kita akhiri pertanyaan ini, kita catat, kemudian kita tulis jawabannya secara direct ke masing-masing penanya. Bagaimana Dokter Aldika, Dokter Jininta? Iya, Iya, monggo dokter. dok, monggo dok. Iya. Makasih, dok. Kalau begitu, atas nama panitia kita juga mengucapkan terima kasih. Atas nama Dokter Jininta, Dokter Aldika, kita mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang join dengan tas ini. Minggu depan tentu masih ada acara. Selanjutnya akan kita kembalikan ke Dokter Seto. Monggo Dokter Seto. Nyuwun sewu dokter, jadi saya bantu untuk membackup Dokter Seto karena beliau sedang Ya. ada tindakan dokter. Jadi terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan-pertanyaannya dan diskusinya yang sangat baik. Terima kasih kepada Dr. Aditya Warman sebagai moderator, Dr. Jininta, Dr. Aldika atas materi-materinya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa membantu kita terutama dalam praktis klinis sehari-hari. Saya mewakili Dr. Seto mengucapkan terima kasih banyak dan izin untuk menutup kegiatan tanya apa saja minggu ini. Jangan lupa untuk selalu ikut kegiatan tanya apa saja di hari dan waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dokter Aldika, terima kasih. Dokter Jininta, terima kasih.